Bilioner berusia 69 tahun ini mengumumkan pencalonannya kemarin di gedung miliknya Trump Tower di New York. Ia adalah calon dari Republik, begitu ya. Kita tahu ada dua partai, Demokrat dan Republik. Ini adalah calon dari Republik. Nah, dalam pidatonya kemarin Trump melancarkan serangan ke segala arah. Ia mencela kebijakan luar negeri, ekonomi, Presiden Barack Obama, mengejek para politikus dan berjanji akan menghentikan kondisi dan situasi saat ini yang disebutnya ya. Nah, ia menjadi anggota Partai Republik yang ke-12 yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden ini untuk Pilpres di tahun depan. Sebelumnya Trump juga sudah pernah mendeklarasikan diri ikut bersaing sebagai calon kandidat presiden di tahun 87, tahun 99, 2004, 2011. Ada yang berhasil? Semuanya jelas gagal. Tapi kali ini Trump mengaku bahwa ia lebih siap, menyebut pencalonannya kali ini lebih serius, dan kemudian juga menyiapkan uang yang digelontorkan. Ini yang menjadi salah satu modal kuatnya. Ini luar biasa besar ya, ia sudah punya kandidat wakil presiden untuk mendampingi, yaitu Oprah Winfrey. Ini menarik, Oprah Winfrey. Padahal Oprah Winfrey ini sebagai salah satu yang mengendorse juga yang artinya mendukung pencalonan Barack Obama di tahun lalu, di term-term sebelumnya. Tapi Donald Trump sudah mengejek Obama, tapi mau mengajak Oprah Winfrey. Nah, kita lihat sebagai wapres. Ini logika berpikirnya bagaimana, tapi ini menarik sih, menarik untuk dilihat terus ya bagaimana. Bekas Presiden George W. Bush, yaitu Jeb Bush yang akan juga bertarung di sini. Jadi saingannya justru ini ya, apa artinya berpengalaman dan juga punya kiprah di dunia politik yang cukup bisa artinya diperhitungkan begitu. Betul. Baik, itu tadi dua berita yang diulas oleh harian media cetak untuk hari ini. Sekarang kita akan beralih ke berita yang akan kami miliki, di mana permainan pengaturan skor bukan hal baru dalam turnamen sepak bola di tanah air. Ya, pemirsa, permainan pengaturan skor ini bukan hal baru dalam turnamen sepak bola di tanah air. Secara pasti, masing-masing mantan pemain ini mulai membuka suara mereka. Mereka mengaku ditawari untuk mengalah dengan iming-iming uang senilai ratusan juta rupiah. Seperti pengalaman salah seorang mantan pelatih Persegres Gresik, Jawa Timur. Saya berkarir sepak bola, minta skor 3-0 atau 3-1. Tapi pada saat itu saya serahkan kepada manajemen atau Pak Bupatinya, sudah kasih kontaknya juga. Setelah tidak terjadi deal, besoknya waktu di Persiwa Wamena atau di Wamena, sebelum pertandingan saya masih dihubungi dengan menambah nilai uangnya, jadi ditambah 50 juta jadi 200 juta semua. U23 dalam dua laga terakhir di SEA Games Singapura dituding ada unsur pengaturan skor. Pelatih timnas U23 meminta agar tuduhan itu diungkap secara tuntas. Hasil buruk timnas U23 pada cabang sepak bola SEA Games di Singapura kini mulai berkembang dengan tudingan adanya dugaan kasus pengaturan skor. Tudingan adanya pengaturan skor dalam dua pertandingan terakhir itu dimunculkan oleh kelompok yang menamakan Tim Advokasi Indonesia. Penjara, selesai. Ya, jangan sampai ini kan isu kan belum benar kepastiannya. Anak-anak sudah maksimal, banyak persoalan yang membuat kita gagal. Satu, persiapan hanya 20 hari. Berbagai macam persoalan sepak bola Indonesia dengan kita bisa ke FIFA. Anak-anak nggak kalut pemikirannya, kan begitu. Jadi menurut saya kalau itu memang sudah ada masalah pengaturan skor, ya udah tangkap aja. Pengamat sepak bola menilai harus ada langkah tegas untuk mengungkap dan menghentikan. Karena kan mereka juga kasihan, belum tentu mereka menerima suap, ya. Jadi harus satu-satu dipanggil sampai entah gimana caranya, ya, banyak tekniknya. Mungkin nanti mereka mau buka mulut, iya atau tidak disuap. Itu penting, gitu loh. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah meminta polisi untuk menyelidiki dugaan adanya praktek pengaturan skor dalam pertandingan yang dilakukan oleh timnas U23 di ajang SEA Games lalu. Tim Liputan. Dalam lingkungan mafia sepak bola ini dan jumlah peredaran uangnya pun cukup besar kalau kita lihat ya. Ada dari dapat bantuan dari AFC, dari FIFA pun ada, dari pemerintah pun ada juga, dan
perputaran uang di situ cukup besar, jadi banyak bermain juga, banyak mafia juga, banyak yang terlibat juga. Jadi agak sulit memang, jaringannya terlalu besar, terlalu lebar, terlalu luas, jadi agak sulit pihak penegak hukum untuk menindaknya memang. Mungkin karena itu salah satu penyebabnya, tapi ini agak ironis karena di dalam dan kemudian ada tindak lanjutnya juga, tidak hanya pada informasi saja, tapi kemudian tindak lanjutnya apa? Dan laporan seperti ini, kasus-kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi juga sebelumnya di Piala Asia, Piala AFF pada tahun 2010 dan sebelumnya juga sudah ada kasus suap pemain, wasit, tapi sampai sekarang belum ada sanksi tegas, penjara tuh belum ada. Baik. Seperti itu. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, masih terkait dengan kasus suap FIFA. Bank Swiss ini mencatat Jaksa Agung Swiss Michael Lauber yang ikut dalam penyelidikan kasus korupsi FIFA mengatakan pengadilan Swiss tengah menggiatkan peraturan anti pencucian uang yang menargetkan tindak pidana kesalahan pengelolaan dan juga pencucian uang yang dilakukan FIFA. Nah, Lauber mengatakan penyelidikannya tidak akan memberi pengecualian walau Presiden FIFA Sepp Blatter dan Sekretaris Jenderal Jerome Valcke sedang tidak dicurigai saat ini. Nah, FIFA mulai mendapat masalah setelah pemberian 10 yang diduga melibatkan suap sebesar 10 juta dolar atau sekitar 130 miliar rupiah juga menjadi bagian dalam investigasinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. 8-11 akan kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat tarawih perdananya di Masjid Istiqlal Jakarta. Turut hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi khotib. Informasinya. Proses styling merusak keratin rambut. Baru Ellipse Pro Keratin. Sebutir Ellipse sehabis keramas, kembalikan keratin rambut yang rusak. Rambut bagai terlahir kembali. Ellipse. Temukan kembali rindu yang terpisahkan. Look forward, Garuda Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Promo berlangganan Media Indonesia. Berlangganan selama 6 bulan berhadiah 1 buku. Dan 12 bulan berhadiah 2 buku. Buku yang dapat dipilih Mata Najwa Mantra Layar Kaca. Biasa jadi luar biasa. Dan 45 buku yang mempengaruhi Indonesia. Segera hubungi 021 58. Ini, itu tuh beli situ. Di sana ada banyak sih, pokoknya aksesoris cewek gitu. Sana yuk. Yuk. Itu ibu-ibu yang tadi kan? Kira-kira. Mahakarya Agung Sedayu Group. District 8 at Lot 28 SCBD, unit office grade A+, miliki dengan DP. Gue pernah gitu ngomong sama kawan aku gitu kan. Kau puasa? Iya. Stand Up Comedy Show, Sabtu 20 Juni jam 11 malam. Kini Sentilan Sentilun, hadir setiap Jumat jam setengah 11 malam. Pemirsa, terkait dengan bulan Ramadan, Menteri Agama menghimbau tidak hanya pada ormas Islam, tapi juga pelaku industri hiburan dan juga media